إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه على نبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة مخالفة بالسنة. Sidang Jum'ah yang kami cintai karena Allah, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga salawat itu juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian yang ketiga, khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan perintahnya semampu kita dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Ketahuilah jamaah, setiap perjalanan membutuhkan bekal, dan bekal yang terbaik yang kita bawa dalam perjalanan terpanjang kita, yang mana kita harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah dalam kesempatan khutbah yang baik ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul 6 keutamaan akhlak mulia. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai seorang hamba dituntut agar baik yang pertama hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hablum minan nas, dan hubungan kita kepada sesama manusia, atau kehidupan kita, hubungan kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka keutamaan akhlak yang pertama adalah akhlak dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah, saya menjamin rumah di tepian surga, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di tengah surga, liman tarakal kadiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan aku jamin sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, saat ini kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala, di mana banyak di daerah, khususnya di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dalam keadaan panas yang sangat membara.
Di Pekalongan saja panas itu mencapai 34 derajat, kadang sampai 30 derajat di atasnya. Maka kalau kita melihat orang yang tinggal di tepian pantai pasti akan terasa lebih panas. Tapi yang ke tengah sedikit, mungkin di arah Kajen, Doro atau Talun, akan lebih dingin. Ke atas lagi mungkin ke arah Dieng yang lebih tinggi, maka di sana akan lebih dingin, lebih sejuk. Maka jemaah, orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, akan Allah berikan rumah di tepian surga. Dan orang yang kemudian dia meninggalkan kedustaan walaupun bercanda, Allah akan berikan rumah di tengah-tengah surga. Dan orang yang memperbaiki akhlaknya, akan Allah berikan dia rumah di surga yang paling tinggi. Tentunya semakin ke tengah, fasilitasnya semakin indah. Semakin ke tengah, fasilitasnya semakin mewah. Dan kalaupun di dunia kita semakin ke tengah, semakin ke daerah yang lebih tinggi, pemandangannya akan semakin hijau, airnya akan semakin jernih. Kemudian di sana kita akan mendapatkan buah-buahan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi, hendaknya dia memperbaiki akhlaknya. Kemudian keutamaan akhlak yang kedua, akhlak mendatangkan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibadi ilallah ahsanuhum khuluqa." Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa di antara mereka yang akhlaknya paling mulia. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, di dunia saja kalau kita dekat dengan orang-orang yang baik, kita dekat dengan orang-orang yang tidak mengganggu kita, dia memberikan kebaikan untuk kita, kita senang sekali. Lalu bagaimana kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di surganya Allah Ta'ala? Tentu kita akan sangat bahagia. Oleh karena itu, siapa yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhiratnya, hendaknya dia memperbaiki akhlaknya. Adapun keutamaan akhlak yang ketiga adalah akhlak mendatangkan cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya," sungguh orang di antara kalian yang paling aku cintai, wa aqrabukum minni majlisan, dan orang di antara kalian yang tempat duduknya paling dekat denganku yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, di surga kelak, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, coba bayangkan kalau kita punya tetangga yang baik, kita punya tetangga yang tidak mengganggu kita, tetangga yang sering berbagi dengan kita, kita akan sangat bahagia. Lalu bagaimana bahagianya seorang ketika nanti di surga dia bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling banyak jasanya untuk kita. Beliau yang mengorbankan hidupnya untuk mendakwahkan Islam. Beliau rela diboikot. Beliau rela kemudian menjalankan satu perjalanan yang sangat jauh antara Makkah dan Madinah, yang jaraknya ketika itu kurang lebih 500-an kilometer. Beliau yang rela ikut perang berkali-kali. Dan beliau adalah orang yang sangat mencintai kita. Maka ketika kita bertemu dengan beliau, menjadi tetangga beliau kelak di surga, tentu kita akan bahagia. Maka siapa yang ingin bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, hendaknya dia memperbaiki akhlaknya. Kemudian keutamaan akhlak yang keempat adalah akhlak yang mulia merupakan sesuatu yang paling berat di catatan amal ketika ditimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan," tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan, di timbangan catatan amal, asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq, dan sungguh orang yang punya akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajat sahibi shaum was shalah, bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah, bisa mencapai derajat orang yang rajin salat sunnah. Hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini merupakan hadis yang sahih. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, orang yang akhlaknya mulia, orang yang akhlaknya baik, dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi, setinggi derajatnya orang yang ahli puasa sunnah, orang yang ahli salat sunnah. Lalu bagaimana kalau orang yang rajin puasa sunnah, rajin salat sunnah, akhlaknya baik? Tentu tempatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan akhlak yang kelima, akhlak yang mulia, sebab rumah menjadi nyaman dan umur menjadi berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, husnul khuluq, akhlak yang mulia, wa husnul jiwar, dan bertetangga dengan cara yang baik, ya'murani diyar, akan menjadikan rumah makmur, menjadikan rumah nyaman, menjadikan rumah betah ditempati, menjadikan rumah selalu dirindukan. Wa yazidani fil a'mar, dan dua hal ini, akhlak yang mulia, bertetangga dengan cara yang baik, bisa memperpanjang umur kita. Hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian keutamaan akhlak yang terakhir, yang keenam, akhlak yang mulia, tanda sempurnanya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling perfect beliefnya, siapakah mereka? Ahsanuhum khuluqa, orang yang akhlaknya paling baik. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita semua bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, bisa mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika bertutur kata, ketika kemudian berukhuwah sesama kita, dan juga ketika kita bermuamalah dengan saudara kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, ringkasan dari khutbah yang pertama, ada 6 di antara keutamaan akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Walaupun memang kita tidak bisa masuk surga karena amal kita, tidak cukup. Tetapi dengan kita kemudian mengerjakan amal soleh, dengan iman kita, dengan akhlak kita yang mulia, Allah akan ridho dengan kita, dan dengan keridhaan Allah, Allah akan masukkan kita ke surga. Kemudian keutamaan akhlak yang kedua adalah akhlak yang mulia mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan akhlak yang ketiga mendatangkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan akhlak yang keempat adalah akhlak merupakan sesuatu yang terberat di timbangan catatan amal atau mizan. Dan yang kelima, akhlak yang mulia menjadikan rumah bahagia, menjadikan rumah tentram, kemudian menjadikan umur kita semakin berkah. Dan yang keenam, akhlak yang mulia merupakan tanda sempurnanya iman. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat, baik bagi diri khatib pribadi dan bagi jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا بلدا أندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.